akan bicara tentang the next generation of Al-Fatih. Jadi tadi ini supaya kita nanti punya cukup waktu untuk diskusi ya Mas ya. Jadi saya Siap. akan agak cepat saja untuk sampaikan materinya gitu ya. Jadi itu tadi bab satunya gitu ya, udah kelar gitu ya, bab satunya tentang keemasannya Utsmani. Kalau mau di apa namanya bahas secara terperinci, udah pastilah gitu. Ini di salah satu buku saya aja jadi satu buku sendiri gitu. Jadi emang yang panjang banget. Tapi itu highlight singkatnya kira-kira yang kita perlu tahu adalah itu. Nah, ini the next generation of Al-Fatih. Ini sebenarnya menarik gitu ya. Al-Fatih itu bukan hanya satu nama, bukan hanya satu orang, melainkan satu generasi. Ini penting gitu teman-teman. Kenapa? Karena di dalam Islam itu nggak pernah ada dalam sejarahnya disebutkan one man show. Ada satu orang yang hebat sendirian terus tiba-tiba membebaskan suatu negeri gitu. Kayak Superman gitu, nggak ada gitu. Dalam Islam itu yang ada adalah satu generasi. Dan ini yang paling menarik adalah kita harus tarik mundur ke belakang. Jadi kita bisa melihat pola yang sama, berbeda 3 abad, tapi hasilnya ini akan sama gitu. Yaitu pada siapa? Pada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sebenarnya ada kesamaan pola yang diterapkan pada sistem pendidikan generasinya Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan generasi Al-Fatih yang bisa membebaskan Konstantinopel. Ini menarik sekali karena sebenarnya kita itu ibarat gini, bagi mereka para peminat sejarah itu tuh sebenarnya sejarah itu bukan ngomongin tentang masa lalu gitu. Dalam Islam itu sejarah itu adalah tempat di mana kita bisa melihat dari masa lalu, melakukan apa yang harus kita lakukan hari ini dan merencanakan masa depan dengan blueprint yang sudah jelas, yang sudah diberikan gitu. Patternnya, polanya itu bisa kita ulang. Dengan mudah akan kita ulang. Nah, ini juga sama gitu. Rupanya generasinya Salahuddin Al-Ayyubi dengan generasi Al-Fatih itu ada kesamaan. Yang pertama yaitu mereka kembali kepada Al-Quran. Ini adalah generasi Qurani gitu. Kita tuh apa namanya harusnya sekarang sudah lebih happy gitu ya ngelihat anak-anak sekarang yang sudah berbondong-bondong untuk menjadi penghafal Al-Quran, belajar agama dan seterusnya. Pada generasi saya, era saya itu favoritnya tuh masih masuk ke sekolah-sekolah negeri gitu ya, sekolah-sekolah favorit. Tapi sekarang orang tua sekarang sudah tidak seperti itu lagi gitu. Mereka sudah memikirkan bagaimana mencarikan pendidikan dengan pendidikan agama yang terbaik untuk anaknya. Ini adalah sebuah angin segar. Kemudian juga gelombang hijrah di eranya Mas Dea dan teman-teman ini gitu ya. Ini juga sangat luar biasa sekali. Ini juga harus diapresiasi. Era saya sedikit lebih duluan gitu ya, sedikit lebih duluan tuh belum semasif saat ini gitu, belum ada saling menyemangati untuk sama-sama berhijrah. Ini adalah sebuah angin segar pada waktu itu juga gitu. Jadi salah satu cirinya bagaimana kembali pada Al-Quran, pada waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika akan membebaskan Baitul Maqdis, itu setiap subuh beliau itu datang ke Masjid Umayyah di Damaskus itu untuk melihat kira-kira anak mudanya yang udah ikut jamaah sholat subuh seberapa banyak. Dari situ tuh beliau bisa melihat, belum siap nih, ini belum siap, sampai akhirnya oke, ini sudah siap. Itu pun gitu ya, itu pun tidak semua dibawa serta oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dia hanya betul-betul hanya memilih kira-kira sekian orang saja yang benar-benar memang sudah tertarbiyah dengan benar dan sudah siap. Nah, 3 abad kemudian pola yang sama ini juga terulang pada Al-Fatih. Al-Fatih ini oleh ayahandanya Sultan Murad II ini juga sangat luar biasa sekali. Nanti di poin ketiga kita akan bisa, poin berikutnya kita akan bisa lihat. Ayahnya ini juga seorang penghafal Al-Quran gitu ya, dan juga mengajarkan hal yang sama pada anaknya. Sultan Al-Fatih kalau kita ingat ada salah satu momen yang sangat penting banget ketika beliau memilih imam sholat untuk pasukannya. Beliau mengatakan siapa yang pernah meninggalkan sholat wajib sejak balik, duduk. Kemudian siapa yang pernah meninggalkan sholat sunnah, duduk. Dan seterusnya sampai terakhir siapa yang pernah meninggalkan sholat tahajud dari balik sampai sekarang, semua pasukannya sudah duduk kecuali beliau. Akhirnya memang beliau lah gitu yang pantas untuk menjadi imam sholat itu, dan memang pemimpin terbaiknya itu ya seperti itu. Jadi cirinya itu sama. Kalau sekarang kita datang ke masjid gitu ya, kita tahu gitu sholat subuhnya masih kayak apa gitu, nah berarti memang masih jauh nih gitu. Kira-kira kita akan kembali ke next generation of Al-Fatih ini. Sebenarnya kalau mereka yang memang betul-betul berminat menekuni sejarah gitu, itu akan gampang banget untuk melihatnya gitu. Orang polanya sama kok, pernah terulang pada generasi terbaik, generasi sahabat, kemudian diulang pada generasi
daulah-daulah besar Islam sebelumnya dan apa yang terjadi pada hari ini. Lalu yang berikutnya adalah visi besar manusia besar. Ini juga yang sangat luar biasa sekali. Kalau dulu di generasi saya gitu ya, cita-citanya itu yang paling hebat tuh jadi dokter gitu ya, jadi insinyur gitu. Kalau anak-anak sekarang mungkin cita-citanya jadi YouTuber gitu ya. Nah ini ternyata orang tuanya Al-Fatih sama orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak seperti itu gitu. Jadi mereka itu menyodorkan sebuah visi besar yang sangat luar biasa sekali gitu pada anak-anaknya. Ayahnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu namanya Nazamuddin Ayyub itu konon kabarnya itu menjomblonya lama gitu. Jadi itu belum nikah-nikah sampai semua saudara-saudaranya itu kamu tuh mau dijodohkan dengan wanita yang seperti apa sih gitu ya. Kok sampai sampai lewat usia gitu untuk mereka apa kok semua ditolak gitu. Dan dia itu jawabannya sangat luar biasa sekali. Beliau mengatakan, aku menginginkan istri solihah yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak-anak yang ia tarbiyah sendiri dengan tangannya hingga bisa membebaskan Baitul Maqdis dan mengembalikannya ke tangan umat Islam. Masya Allah, luar biasa sekali. Bahkan mendidik generasi terbaik itu dimulai dari mencari istri dulu gitu. Mungkin kalau di sini udah banyak lewat ya fasenya ya. Nggak apa-apa, nanti bisa diremedial di anak-anaknya. Jadi memang sangat luar biasa sekali. Dari keluarga-keluarga seperti inilah kemudian bisa lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi, bisa lahirlah generasi-generasi yang sangat luar biasa itu seperti itu. Begitupun dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih ini punya ayah yang juga sangat visioner dan sangat luar biasa sekali, Sultan Murad II. Selain pertama dia menanamkan Al-Quran pada anak-anaknya, dia juga menghadirkan guru-guru terbaik. Jadi mungkin ini juga pelajaran buat teman-teman gitu ya. Rata-rata kan mungkin teman-teman di sini profesional gitu ya atau para bisnismen yang mungkin sibuk, menghadirkan guru terbaik ini ternyata penting gitu. Jadi kalau nggak bisa ngedidik sendiri paling nggak dikasih guru terbaik. Jangan sampai udah nggak bisa ngedidik sendiri terus juga pendidikannya dikasih asal-asalan ya wassalam gitu ya. Apalagi di era PJJ sekarang tuh kelihatan banget gitu ya. Ternyata orang tua tuh memang nggak pantas jadi gurunya gitu ya. Yang ada stres semua. Oke, jadi oleh Sultan Murad II ini Muhammad Al-Fatih ini setiap habis sholat subuh ini diajak ke satu bangunan yang tinggi gitu ya, landscape di kotanya. Jadi mereka pada waktu itu masih tinggal di kota yang sekarang kita sebutnya itu Edirne. Pada waktu itu namanya masih Adrianopel. Di kota Edirne itu dia akan melihat dari kejauhan, dia tunjuk satu titik gitu ya. Dia selalu dia mengatakan, Sultan Murad II ini mengatakan, Muhammad lihatlah di depan di jauh sana itu ada Konstantinopel. Itu adalah pusat kekufuran. Ibu kota Romawi Timur yang sangat kuat. Kota itu nanti akan jatuh dalam kekuasaan Islam dan engkaulah yang akan membebaskannya, insya Allah. Setiap hari gitu ya, engkaulah yang akan membebaskan Konstantinopel. Guru-gurunya setiap hari melakukan afirmasi yang sama. Akhirnya nggak ada tuh dalam pikirannya Sultan Muhammad Al-Fatih kecuali membebaskan Konstantinopel gitu. Ini tuh sebenarnya hal yang sama yang bisa kita injekkan, kita suntikkan ke anak-anak kita gitu. Bagaimana kita menanamkan, mengafirmasi sebuah visi besar gitu untuk umat gitu. Kalau misalnya cita-citanya cuma ala kadarnya gitu ya, tanpa mengecilkan hal yang lain tentu saja ya. Tapi kalau memang tidak ada dibekali bahwa kaulah nanti akan membebaskan Baitul Maqdis gitu, ya pasti akan mentok di situ karena sebenarnya ya memang kita tumbuh dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu konon seumur hidupnya itu sebelum membebaskan Baitul Maqdis itu nggak pernah tersenyum. Dan kalau ditanya bagaimana mungkin aku bisa tersenyum sementara Baitul Maqdis masih ternista. Jadi itu sudah begitu terinternalisasi dalam diri mereka. Ada goal besarnya, ada tujuan besarnya, ada visi besarnya gitu. Dan inilah yang melahirkan manusia-manusia besar, melahirkan satu generasi yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya kita menanyakan ini kayaknya umat Islam sudah menuju ke era kebangkitan apa segala macam. On the way-nya betul gitu. Sekarang itu sudah orang berbondong-bondong kembali pada Al-Quran, berbondong-bondong kembali untuk mempelajari Islam. Seperti yang kita lihat di Turki gitu yang kita lihat di Turki hari ini. Turki 20 tahun yang lalu tuh kalau bertanya ke sana mungkin teman-teman akan nanya arah kiblat aja banyak yang nggak tahu loh. Kalau sekarang sudah mungkin alhamdulillah gitu ya kalau kita lihat jamaah subuhnya, jamaah Jumatnya di Hagia Sophia itu sudah angin segar lah gitu. Nah ini harus seperti itu gitu. Semua secara bersama-sama menanamkan visi besar pada anak-anak kita supaya nanti akan lahir generasi next Al-Fatih ini. Next Mas. Nah
Oke, kita akan masuk nih ya, kita ke bahasan kita yang utama gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita berikutnya apa gitu. Kalau teman-teman mempelajari, nanti saya nggak akan singgung masalah perpolitikannya, nanti ada sesinya Bang Sandi ya, nanti siang gitu yang bisa dibahas. Tapi sebenarnya kalau kita mau membaca sedikit gitu ya, Erdogan ini kan tumbuh di ibaratnya itu tumbuh di lingkungan yang sangat tidak ideal. Dia itu tumbuh ketika sekuler tuh lagi nancep-nancepnya lah gitu di Turki, gitu ya. Tapi buktinya gitu, dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang benar, akhirnya tetap akan lahirlah beberapa manusia-manusia terpilih yang mempunyai tekad gitu ya, yang mempunyai tekad untuk mengembalikan izah Islam dan umat Islam. Ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini apa tanggung jawab kita berikutnya? Setelah kemudian Hagia Sophia bisa sebenarnya gini, Hagia Sophia itu bukan satu titik juga gitu ya dalam tonggak perjalanan peradaban Islam gitu. Berbeda dengan Baitul Maqdis. Ini selalu Baitul Maqdis itu selalu menjadi indikator. Kalau Baitul Maqdis itu dalam keadaan mulia, Masjidil Aqsa itu dalam keadaan mulia, dalam keadaan terhormat, maka dipastikan pada saat itu umat Islam juga dalam keadaan mulia, dalam keadaan terhormat. Tapi kalau Baitul Maqdis itu ternista, di saat itu dipastikan umat juga pasti dalam keadaan ternista. Tapi kemarin dalam pidatonya yang disampaikan oleh Erdogan menarik sekali gitu. Pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi masjid ini merupakan langkah awal untuk pembebasan Baitul Maqdis. Masya Allah gitu ya. Ini harusnya kita di generasi muda muslim ini terinternalisasi, masuk semua ke dalam diri kita. Ini ada satu tanggung jawab yang masih disisakan untuk kita. Gitu. Baitul Maqdis saat ini masih menangis. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Ini tentu nggak bisa dibahas sekarang gitu ya, akan ada perbincangan yang sangat panjang gitu. Ini salah satunya, kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kanan, ini ada salah satu buku saya, Journey to Aqsa. Itu merupakan wakaf literasi pertama saya. Ini seluruh penjualan buku ini digunakan untuk donasi untuk saudara-saudara kita di sana. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Baitul Maqdis. Tapi ini kemudian menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab kita bersama. Lalu kemudian yang setelah Baitul Maqdis apa gitu. Jadi pada waktu itu memang tidak, kalau Konstantinopel itu secara eksplisit disebutkan oleh Rasulullah bahwa Konstantinopel akan dibebaskan oleh pasukan terbaik dengan pemimpin terbaiknya. Means ini ada pertempuran, ada pasukan, ada pemimpin pasukan gitu. Tapi kemudian kalau kita tahu gitu ya, jadi sebenarnya Romawi itu ada dua gitu ya dari zaman Rasulullah dulu. Romawi Timur itu dengan ibu kotanya di Konstantinopel, dan Romawi Barat yang ibu kotanya tuh di Roma. Nah ini tuh sebenarnya PR yang disisakan untuk kita gitu. Jadi masih ada kota Roma yang juga dinubuatkan oleh Rasulullah suatu saat itu akan jatuh ke tangan muslimin, namun tidak disebutkan secara eksplisit apakah itu akan ada pertempuran atau tidak, dan bagaimana caranya gitu. Tapi setidaknya gitu ya, kalau sekarang kita melihat fenomena, nggak usah jauh-jauh deh di era pandemi ini gitu ya, ini adalah sebuah angin segar gitu ketika orang-orang di Eropa daratan ini terus kemudian mulai tertarik untuk mempelajari Islam gitu. Jadi di Ramadan kemarin gitu ya, tiba-tiba diizinkan di stasiun-stasiun lokal mereka untuk mengumandangkan adzan, kemudian melakukan siaran kajian seperti ini, bahkan di jaringannya BBC yang di London, di Inggris, dan seterusnya. Ini sebenarnya sebuah angin segar gitu. Jangan-jangan memang nanti pembebasannya itu udah nggak ada lagi perang-perangan gitu, tapi dengan ilmu pengetahuan, dengan kesadaran mereka sendiri gitu, begitu indahnya Islam, begitu mulianya Islam, begitu dan seterusnya, akhirnya membuat mereka tertarik. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa dengan kondisi sekarang ini, kalau misalnya dibiarkan alami saja gitu ya, itu tuh nanti lama-lama juga Eropa itu akan Islam sendiri gitu. Mengapa bisa begitu gitu? Karena orang-orang Eropa itu kan udah nggak ada yang mau punya anak gitu ya. Kalaupun iya tuh akan sangat terbatas sekali. Sementara imigran dari Afrika Utara, Maroko, Tunisia, Aljazair, dari Timur Tengah yang datang ke sana gitu ya, itu rata-rata anaknya tuh masih tetap banyak gitu. Nah kalau misalnya anak-anak ini bisa dididik menjadi generasi-generasi Al-Fatih gitu, Masya Allah gitu kan, tiba-tiba yang satu nih penduduknya hilang sendiri itu ras ini gitu, karena memang sudah tidak ada natalitasnya lagi gitu, terus yang ini tuh masih tumbuh terus gitu. Jadi ini adalah PR kita. Tapi sebenarnya poin kuncinya tuh bukan masalah itunya, tapi bagaimana kita menjadi duta-duta Islam yang sangat luar biasa, sehingga dengan sendirinya nanti siapapun yang melihat kita sebagai duta Islam ini kemudian akan tertarik, kemudian dengan sendirinya akan memilih untuk bersahadat. Lalu tugas paling besar berikutnya adalah
menulis ulang narasi peradaban. Ini sebenarnya yang menjadi concern saya banget gitu ya di sekarang-sekarang ini adalah begitu banyak anak muda Muslim yang katakanlah kehilangan akar sejarahnya. Mereka itu tidak tahu gitu ya bahwa Eropa itu tidak akan seperti hari ini tanpa Islam di sana. Kayaknya tuh langsung nggak mungkin lah, itu kan masa lalu apa, kayak semacam ada inferior gitu di kondisi di mana umat terstigmatisasi, Islam begitu di a priori dan seterusnya. Ya kebetulan aja kata rumah kita hidup di generasi ini gitu ya, generasi yang ketika label teroris itu disematkan pada kata Islam gitu, tapi tidak disematkan pada kata yang lain gitu. Tapi oke, it's fine gitu. Ya nggak apa-apa. Biar mereka yang sibuk sendiri dengan seperti itu, biar mereka sibuk sendiri seperti itu, kita gitu yang sudah dalam tanda kutip tercerahkan gitu ya, yang sudah ada keinginan, mari kita bersama-sama gitu untuk menulis ulang narasi peradaban. Bagaimana caranya gitu ya, tentu sesuai dengan capability masing-masing gitu, kebisaan masing-masing gitu. Profesor Dr. Ragib Arsirjali dalam bukunya itu menuliskan 135 tanggung jawab Muslim terhadap tanah Palestina. Jadi satu-satu dirinci dokter apa segala macam. Ini tuh sebenarnya juga sama, tidak hanya untuk Palestina gitu, tapi untuk seluruh dunia. Untuk sama-sama mari kita bersama-sama mengembalikan izah Islam dan umat Islam. Kalau misalnya yang para profesional muda gitu ya, seperti teman-teman gitu misalnya sebagai pengusaha dan seterusnya, jadilah pengusaha yang memang betul-betul bisa mengangkat ekonomi umat gitu. Ini tuh penting banget. Ketika umat berdaya, otomatis gitu. Kita tuh mau ngapa-ngapain juga akan jadi gampang. Akan ngapa-ngapain juga jadi terhormat. Turki itu menjadi banyak sekali pelajaran gitu yang bisa kita lihat gitu. Ketika Daulah Utsmani itu jatuh, itu kondisinya tuh negaranya terlilit utang apa segala macam, semualah sampai istilahnya adalah segment in Europe gitu ya, orang semuanya gitu, kalau orang Jawa tuh bilangnya sio-sio gitu ya, karena memang tidak berdaya secara ekonomi. Tapi begitu sekarang gitu ya, apa namanya, negara mereka itu secara ekonomi kuat, akhirnya kan semua orang dengan sendirinya akan memberikan apa namanya, respectnya gitu. Nah ini juga penting gitu. Saya tekankan banget pada teman-teman pengusaha gitu, untuk bagaimana caranya supaya bisa menjadi jalan gitu untuk bangkitnya ekonomi umat. Bagaimana gitu? Pasti nanti bisa lah. Mungkin kemarin-kemarin juga sudah ada ya sharing seperti apa menjadi apa itu namanya, membangkitkan ekonomi umat. Mungkin atau belum ya, nanti bisa di-arrange gitu kira-kira seperti apa. Tapi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Kalau kita mau ngambil pelajaran narik jauh ke belakang, ketika para sahabat itu hijrah ke Madinah kan mereka tuh betul-betul nggak bawa apa-apa gitu kan. Tapi buktinya hanya dalam waktu hitungan tahun tiba-tiba mereka bisa apa namanya, menguasai wilayah-wilayah yang sudah begitu jauh gitu dari Jazirah Arab. Salah satunya adalah ya karena memang kuat gitu secara ekonominya. Lalu kemudian ini juga yang lagi saya apa namanya, gulirkan banget gitu ya. Mari kita bersama-sama menggunakan sosial media kita sebagai sosial media dakwah. Kan perintahnya jelas gitu ya, sampaikan walau satu ayat gitu. Tapi ya tentu saja nggak bisa ayat itu terus gitu ya. Tapi bagaimana kita itu menjadi agen-agen kebaikan gitu. Ini tuh era yang sangat berbeda sekali. Kalau zaman dulu mungkin jangkauannya itu sangat terbatas sekali untuk menyampaikan kebaikan, untuk bersama-sama bergandengan tangan gitu ya. Itu sulit banget gitu. Nah ini di era kita sekarang, di era sosial media itu, dunia itu sudah dilipat gitu dalam satu usapan jempol gitu. Jadi dengan sekali klik gitu, tadi disebutkan kan Mas Randy yang setiap hari bisa membagi sekian ribu nasi box gratis apa segala macam gitu ya. Nah ini kan sebuah kebaikan yang kalau bukan di era sosial media sekarang rasanya juga akan sulit menyatukan banyak orang di dunia gitu ya. Nah ini mari kita betul-betul sama-sama memanfaatkan potensi itu. Tapi tentu bicara ini tuh nggak apa ya, ngomong gedenya dulu gitu, tapi yang penting tuh fondasinya dulu gitu yang dibenerin. Tadi seperti yang sudah disebutkan, balik dulu ke Al-Quran, kemudian tanamkan visi-visi besar pada keluarga kita dan seterusnya. Ketika fondasinya itu sudah kokoh, niscaya pasti akan apa namanya, langkahnya akan Allah berikan jalan untuk langkahnya gitu. Jadi sejarah itu adalah sesuatu yang dipergilirkan. Ini tersebut dalam surat Ali Imran 140 gitu. Jadi mari kita sama-sama memantaskan diri untuk mendapat giliran itu gitu. Kalau sebenarnya kalau kita mau
ngomong mimpi besarnya gitu ya. Jadi karena tadi disebutkan bahwa sejarah itu dipergilirkan, bangsa Arab itu sudah pernah dapat giliran melalui Daulah Umayyah. Bangsa Persia itu sudah pernah dapat giliran melalui Daulah Abbasiyah. Kemudian Turki dan Seljuk itu sudah pernah dapat giliran melalui Utsmani. Siapa yang belum gitu? Mari kita tunjuk ke diri kita sendiri gitu ya. Ini bangsa Melayu ini belum dapat giliran nih gitu. Bukan berarti tidak mungkin untuk tidak dapat giliran, tidak gitu. Allah sudah state kok gitu. Ini dipergilirkan selama syarat dan ketentuannya itu dipenuhi. Nah, berarti kan tugas kita bersama adalah memenuhi syarat dan ketentuan itu. Mari bersama-sama kita memantaskan diri supaya tongkat estafet itu dipergilirkan ke kita. Mari bersama-sama mempunyai cita-cita besar, menulis ulang narasi peradaban.